Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin summa ila arwahil jamil ahlil qubur minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat khususan ila ruhi sahabil wilayah minal awliya'i wa syuhada wa shalihin wa nakhusu khususan ila ruhil mawqif hadzal masjid usulihi wa mara'ihi anallahu yaqbirullah wa yarhamuhum wa yaj'alul jannata maswahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Sama-sama kita hormati Ketua Majelis Taklim Al-Ikhlas guru kita Hadratil Mukarram wal Muhtaram Bapak Ustaz Ahmad Fauzi dan jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita bersyukur kepada Allah pada hari ini kita masih bisa bertemu, kita masih dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menggugurkan kewajiban kita sebagai seorang hamba, yaitu thalabul ilm, yang menuntut ilmu. Sebagaimana jasad kita kalau nggak makan 3 hari 4 hari mati kita, begitu juga ruh kita, qalbu kita kalau nggak ngaji, nggak sedekah, nggak zakat, nggak sholat, maka hati kita akan mati. Alhamdulillah hari ini batin kita akan kita berikan makan, ya. Batin kita akan kita beri makan dengan cara taklim, insyaallah. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, bahwa membersihkan hadas, taharatul hadas bi ghusl a'dha'i makhsusatin bima'in tahurin ma'aniyatin. Membersihkan hadas yaitu membasuh anggota-anggota makhsusatin yang khusus. Kalau fardu daripada wudu itu kita sudah tahu dalam kitab Safinatun Najah itu ada 6.
ketiga tangan, keempat kepala, kelima kaki, keenam tertib. Itu dalam kitab Safinatun Najah yang awal. Itu namanya disebut a'dha'i makhsusatin, anggota-anggota yang khusus. Ada pernah nanya sama ini, misal kalau kita wudu nih, kalau kita di gunung, kemudian ada namanya air terjun, kita langsung apa namanya, nyebur, niatnya wudu, gitu, nyebur langsung niatnya wudu, bisa nggak? Boleh nggak? Kalau menurut Imam Syafi'i radhiyallahu anhu nggak bisa. Kenapa? Karena rukun wudu adalah tertib. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan boleh-boleh saja, sah-sah saja. Sebagian ulama. Tapi kita berpegang kepada ulama Syafi'i, maka tidak sah. Harus di pinggiran dulu kita ngambil wudunya. Ya, di pinggiran kita ngambil wudu dengan cara ya cuci tangan, sunnah-sunnahnya kita pakai. Kemudian fardu-fardunya tertib, niat, basuh muka, terus kepala, tangan, kepala, kaki, dan tertib. Pokoknya 6 tertibnya, yang wajibnya tertib. Nggak boleh kaki dulu, baru tangan. Kecuali anak kecil ya, silakan dia belajar. Kalau ente udah gede, akil balik, malu. Ya, masa rukun wudu nggak tahu, gitu ya. Kadang-kadang yang bilang rukun wudu baca Bismillah. Oh, Bismillah itu sunnah, gitu. Baca Bismillah sunnah. Yang wajibnya apa tadi? Yang 6 apa? Niat, kemudian membasuh muka. Itu berbarengan, muqtarinan bi fi'lihi. Kaidahnya niat itu berbarengan dengan membasuh muka atau wajah. Nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari fardhu lillahi. Berbarengan jatuhnya air pertama, niat langsung. Atau kalau kita nggak bisa bahasa Arabnya, ya dengan bahasa Indonesia. Aku niat wudu wajib karena Allah, dan selesai begitu. Nggak apa-apa. Kalau kita nggak bisa bahasa Arab, aku niat wudu, aku niat wudu menghilangkan hadas wajib karena Allah. Apa yang dihilangkannya? Najis dan hadas. Najis itu yang terlihat, tapi hadas tidak terlihat. Kayak kita pegang perempuan ajnabi, perempuan orang yang bukan muhrim kita, maka batal wudu kita. Padahal nggak ada kotoran di tangan kita. Ada nggak kotorannya? Nggak ada. Kita pegang cewek begitu, tangan kita kotor? Enggak. Yang kotor bukan tangan kita, tapi yang kotor ruh kita, batin kita yang kotor. Sehingga harus kita berwudu kembali. Jadi wudu itu bukan hanya membersihkan zahir, tapi juga batin. Nih fadilahnya wudu, keutamaannya wudu. Jangan sembarangan. Jangan kita cuma wudu doang 5 menit, cepak selesai. Enggak, bukan. Lebih dari itu. Justru yang pernah saya bilang di sini, Nabi Muhammad SAW mengenali kita dengan wudu kita. Karena wudu Rasulullah mengenali kita nanti di padang mahsyar karena cahaya wudu kita yang bersinar, karena cahaya sholat kita yang kita kerjakan di dunia. Kalau kita nggak pernah wudu, nggak pernah sholat, bagaimana mau bercahaya? Kotoran yang nggak pernah kita bersihin, kotoran ruh kita nggak pernah bersihin dengan wudu. Gitu. Kalau mandi gampang bersih, zohir bersih, mandi zohir gampang, ya kan? Kotoran zohir gampang kita bersihin. Kayak kena tai ayam misalkan, ya gampang kita cuci, udah selesai. Asal hilang rasa, bau, rupa, selesai, hilang. Tapi najis yang ada di kalbu kita, najis yang ada di roh kita, kalau nggak wudu masih ada tuh najisnya. Ya, oleh karena itu kalau bisa kita punya amalan jangan putus wudu. Salah satu diamalkan yang dawamul wudu itu Jenderal Sudirman. Itu beliau punya amalan, kayak waktu perang beliau tuh nggak pernah lepas dari wudu, nggak pernah ketangkap sama Belanda, karena punya amalan dawamul wudu. Salah satunya itu beliau pakai dawamul wudu. Jadi syaitan iblis nggak jauh sama kita, insya Allah. Kalau orang yang punya wudu, jangankan kentut, ya, jangankan megang perempuan, kentut aja dia takut. Kentut aja takut apa? Takut bantal. Ya, apalagi megang perempuan, ya, takut wudunya batal. Itu Muslim ngajarin kita begitu, Islam ngajarin kita begitu.
Jangan kalau yang bukan muhrim. Kemudian air yang suci mensucikan. Al-ma'u tahuru wal ma'u alladzi laysa bi mustahmalin wala mutanajjisin. Air yang suci dan mensucikan yaitu air yang tidak baginya mustahmal dan tidak baginya